Kembali lagi di Bincang-Bincang Santai Podcast SMK Negeri 1 Bangkina, mengukir prestasi berfaedah diri. Dengan saya Intan Dwi Rahmadani selaku pembawa acara dan dua bintang tamu cantik dari jurusan DPIB. Hai teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya Putri Dewi Nuraini. Dan saya Tiara Nurwahdati. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan berbicara tentang jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan atau yang disingkat dengan DPIB. Siap menjadi arsitek muda. Untuk pertanyaan pertama, menurut kalian berdua, mahasiswa-siswi seperti apa sih yang bakalan masuk ke jurusan DPIB? Kalau menurut Tiara, siswa atau siswi yang masuk ke jurusan DPIB itu adalah mereka yang merupakan lulusan SMP sederajat yang memiliki bakat atau kemampuan dalam menggambar atau mendesain. Jadi kalau mereka memiliki bakat menggambar dan mendesain, mereka boleh masuk ke jurusan DPIB. Gak cuma itu, mereka yang memiliki bakat dalam bermatematika seperti berhitung atau memecahkan masalah-masalah, mereka juga bisa masuk ke jurusan DPIB. Kepanjangan DPIB itu kan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Jadi pelajaran apa aja sih yang bakalan dipelajari di dalamnya? Oke, jadi gini, ketika kita mendengar kata gambar bangunan, pasti hal yang pertama kali kita pikirkan yaitu menggambar dan menghitung. Untuk teman-teman yang ingin masuk ke jurusan ini, kalian jangan khawatir, karena di sini kita diajari bagaimana cara menghitung dan menggambar dengan benar. DPIB atau Desain Permodelan Informasi Bangunan mempelajari ilmu tentang perencanaan, pelaksanaan, perbaikan gedung jalan dan jembatan. Di sini kita juga diajari bagaimana cara menggambar melalui perangkat lunak maupun secara manual. Contoh perangkat lunak yaitu 2 dimensi atau AutoCAD, 3 dimensi atau SketchUp, dan di sini kita juga diajari bagaimana cara merancang rencana anggaran biaya atau RAB. Oke teman-teman, pelajarannya cukup menarik ternyata ya. Jadi kalau pelajaran seperti itu, kompetensi apa sih yang bakalan diterima oleh siswa-siswinya? Nah, setelah belajar di jurusan ini, siswa-siswi akan mendapatkan berbagai macam bidang keahlian. Yang pertama, mereka akan bisa mendesain atau menggambar bangunan gedung, bangunan jalan, serta bangunan jembatan. Yang kedua, mereka akan ahli dalam menghitung anggaran biaya sebuah konstruksi. Nah, yang terakhir, mereka akan ahli dalam mendesain keindahan eksterior dan interior sebuah bangunan. Oke, SMK kan terkenal dengan magangnya. Jadi kalau dari jurusan DPIB itu bakalan magang di mana biasanya? Nah, itu dia kelebihan SMK. SMK selain terus belajar di sekolah, kita juga diberi kesempatan untuk magang di luar agar menjadikan siswa lebih kreatif, terampil baik di dunia industri maupun dunia usaha. Yang sekolah di SMK 1 Bangkinang, kalian jangan khawatir karena di Bangkinang sudah banyak tempat magang yang cocok untuk jurusan ini. Contohnya kantor PU, konsultan, kontraktor, atau bisa juga ke PT-PT yang berkaitan tentang konstruksi bangunan. Katanya nih, pendidikan lanjutan dari DPIB itu bakalan susah. Jadi pendidikan lanjutan setelah lulusan DPIB itu bakalan kemana? Nah, itu kebanyakan orang-orang tuh berpikir kalau SMK susah kuliah. Padahal jurusan arsitektur juga memiliki sejumlah prospek kerja. Jadi kita tidak perlu ragu untuk masuk jurusan ini. Banyak bidang-bidang kuliah yang cocok untuk jurusan ini. Contohnya bidang arsitektur, konsultan, kontraktor, atau kita juga bisa melalui bidang sipil atau PNS seperti menjadi dosen atau guru. Nah itu kan kalau untuk yang melanjutkan pendidikannya gitu kan. Kalau yang pengennya langsung kerja aja deh, nggak usah kuliah gitu, gimana itu? Nah, untuk teman-teman yang udah lulus terus pengen langsung kerja aja nih, di jurusan ini kita itu akan diberikan skill yang bisa kita pakai langsung untuk bekerja. Nah, kita bisa bekerja di dinas PU, PT-PT atau CV-CV yang bergerak di bidang arsitektur, kontraktor, konsultan, atau yang bisa kita sebut dengan pemborong. Kita bisa bekerja di sana. Nah, pekerjaan yang bisa kita ambil itu kita bisa bekerja sebagai drafter, sebagai quality control, quantity surveyor, pelaksana lelang, kontraktor, konsultan, dan masih banyak lagi pekerjaan yang bisa kita lakukan. Tapi gini ya Tiara, kebanyakan orang berpikir jurusan gambar bangunan, nanti kebanyakan orang berpikir itu ujung-ujungnya kita menjadi kuli. Itu sering dibilangin sama tetangga-tetangga sih. Ya betul tuh, memang banyak sekali orang yang bilang seperti itu. Tapi sebenarnya kita itu tidak akan jadi kuli, karena kita belajar di sini itu kita akan menjadi pengawas atau perancang yang akan jadi beda gitu ya kan? Ya, kalau kuli orang yang bekerja, sedangkan kalau orang yang menggambar desain itu orang yang mendesain, kita yang mengawasin. Ya, kita yang mengawasi pekerjaan kuli. Oke teman-teman, podcast ternyata kita sudah sampai di penghujung acaranya.
Demikian mungkin informasi dari kami bertiga. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan podcast hari ini. Semoga kita dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.